Halo semuanya, pada video kali ini gua akan membagikan skema box NTX E6BP110 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Sebenarnya skema ini ingin gua buang karena bentuknya itu yang gak ideal, tapi daripada mubazir, mending gua publikasikan aja. Pada lembar spesifikasi ini juga memuat versi 12 incinya, tapi di sini kita hanya fokus ke versi 10 incinya aja. Jadi kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk diameter speaker, ini ukurannya 10 inci atau 254 mm, daya maksimum 300 watt, untuk rentang frekuensi mulai dari 34 sampai 2500 Hz atau 2,5 kHz. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 91 dB. Untuk ukuran voice coil-nya 38,56 mm. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Jadi untuk keamanan, karena sebagian besarnya ini akan dikonversi ke pengguna rumahan, maka parameter yang gua gunakan di sini adalah parameter 4 ohmnya. Jadi untuk fs-nya ini 34 Hz, DCR 3 ohm, KTS 0,79, CAS 0,96, KMS 4,43, MMS 59,7 gram, CMS 0,35 mm per Newton, BL 6,4 Tesla meter, fast 59 liter, efisiensi 0,25%, SD 346,4 cm persegi, dan Xmax 7,05 mm. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi ABP, ini tentu lebih direkomendasikan untuk digunakan pada box tanpa lubang angin, karena untuk ABP-nya ini hanya 35,4. Ini tentu udah sesuai dengan peruntukannya, karena ini ditargetkan untuk audio mobil, di mana rata-rata ruang yang tersedia itu tentu sangat terbatas. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 170 watt pada minimum impedansi 3 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 45 Hz dan atasnya di sekitar 90 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 116 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 41 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 45 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 136 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 147 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya,
Dengan daya 170 watt, pergerakan udara pada port utama puncaknya diperkirakan sekitar 15,1 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 15,1 meter per detik. Untuk gun yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 27 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 153 Hz pada minus 3 dB. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Meskipun tanpa visual, perkiraan kasar untuk satu box ini akan menghabiskan bahan hampir 1 lembar. Ini tentu dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 12 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 500 mili, kemudian lebarnya 300 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 40 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 370 mili. Sementara untuk port kedua, ini ukurannya juga 40 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 105 mili. Sementara ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 202 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 350 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakangnya ini juga menggunakan 2 lapis. Ini bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang tentu bisa diminimalkan. Sementara untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 211 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speakernya nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasi gua cukup dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk lapisan dinding terluarnya ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Dan untuk handle, jika lo ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya, dan posisi handle di sini sengaja dipilih
untuk meredam getaran yang mungkin aja bisa dihasilkan, tapi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX N6BP110 khususnya untuk transducer speaker legacy dengan tipe LG 10382. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.